Hi everybody, welcome back to our channel LP3B channel. Ya, hari ini di video kali ini saya akan membahas em, video lanjutan dari pembahasan soal reading sebelumnya. Ya, mungkin hari ini saya akan bahas 9 soal ya berkaitan dengan reading comprehension. Kita akan bahas jenis-jenis soalnya dan bagaimana cara menjawabnya. Okay, I'd like to share my screen. Ya, teman-teman semuanya, ini ada questions 11 to 19. Di soal sebelumnya kita bahas dari soal nomor 1 sampai 10 ya. Dan di video kali ini saya akan coba membahas soal-soal nomor 11 sampai 19. Bagaimana cara kita menganalisis jenis-jenis soalnya dan bagaimana cara menjawabnya. Oke, teman-teman, kita akan mulai dari soal nomor 11 ya. Oke, di soal nomor 11, ini yang ditanyakan adalah the purpose of this passage is to. Ya, nah, di sini ada kata kunci the purpose. Dan kalau ada kata kunci purpose, ini adalah jenis soal main idea ya, main idea. Di mana jawabannya itu terletak di kalimat awal setiap paragraf, gitu ya. Jadi untuk menjawab soal ini, berarti teman-teman cukup fokus kepada kalimat pertama setiap paragraf dan pahami kalimat tersebut dan pilihlah jawaban yang mewakili ketika ide di apa ya, mewakili setiap ide yang ada di setiap kalimat yang kita baca. Oke, karena ini adalah main idea, berarti yang perlu kita baca adalah kalimat awal, berarti ini ya, kalimat-kalimat awal setiap paragraf. Nah, jadi berarti yang pertama itu dari kata what is sampai plants, yang kedua dari red sampai pepper, yang ketiga dari Christopher Columbus sampai is. Nah, jadi kalau cukup teman-teman pahami kalimat-kalimat tersebut ya dan tarik kesimpulan. Nah, kira-kira mana jawaban yang paling mewakili gagasan atau ide dari ketiga kalimat tersebut. Nah, jadi kalau kita pahami di sini dia bilang what is commonly called paper is a reality come from two very different families of plants. Jadi ini sepertinya lebih berbicara mengenai asal-usul dari paper itu ya. Ya, bahwa dia berasal dari dua jenis keluarga yang berbeda gitu ya, dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Nah, jadi paper itu berasal dari dua jenis yang berbeda ya, atau dua family yang berbeda. Nah, itu red and green peppers. On the other hand, biasanya kalau ada kata on the other hand itu berarti menunjukkan contradiction ya teman-teman ya. Red and green peppers, on the other hand, come from a completely different family from black and white pepper. Jadi black katanya ya, dan white pepper itu berbeda family. Akhirnya red and green peppers ya come from completely different family from black. Jadi red dan green ini berbeda dari black and white secara kelompok kelompok family-nya gitu ya. Nah, terus Christopher Columbus is responsible for the present day confusion over what paper is. Jadi si Christopher ini katanya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kebingungan ya, apa itu paper itu. Nah, kan. Nah, jadi intinya ketiga kalimat itu membahas yang pertama paper itu berasal dari jenis apa gitu ya. Terus yang kedua ada perbedaan ya antara red and green dengan white and black. Terus kebingungan ini siapa yang bertanggung jawabnya? Nah, berarti mana yang paling mewakili ketiga kalimat ini? Nah, kalau kita lihat yang B terlebih dahulu. Di sini dia bilang tujuannya berarti apakah provide scientific classification. Di tiga kalimat tadi tidak berbicara tentang klasifikasi ya. Jadi yang dibicarakan itu adalah asal-usulnya dan kebingungan yang terjadi hari ini. Berarti bukan yang B. Kalau yang C, demonstrate that it was Columbus who brought papers. Tidak dinyatakan bahwa si Columbus itulah yang membawa papers ini ke Europe. Nah, tidak disampaikan seperti itu di kalimat itu. Kita fokusnya ke tiga kalimat itu aja, teman-teman. Yang they classify the variety of size, nah tidak juga mengklasifikasikan ya jenis-jenis seperti ukuran, bentuk, warna dari paper itu. Maka jawaban B, C, D itu ya kurang tepat ya. Maka kalau kita lihat yang A, explain why there is confusion. Nah ini ya, over papers. Nah tadi di sini ada confusion
Ya, yang bertanggung jawabnya itu adalah si Christopher Columbus, ya. Mengenai apa? Yang mengenai papers, ya, karena dua kalimat sebelumnya itu mengenai papers. Maka jawaban A lah yang paling tepat, teman-teman. Nah, jadi soal-soal main idea seperti ini, caranya sih gampang ya, tapi tricky juga, teman-teman. Jadi kita harus juga hati-hati, ya. Jadi kita fokusnya ke kalimat pertama setiap paragraf dan kita simpulkan. Karena benang merahnya di sini itu adalah tentang paper, ya, paper itu ya, ini benang merahnya. Dan yang selanjutnya itu adalah yang confusionnya ini, ya. Berarti tiga hal ini yang dibahas. Berarti itu kan muncul di pilihan A. Oke. Next, nomor 12. The word turn in line 3 could best be replaced by. Berarti ini adalah pertanyaan vocabulary, ya. Ingat, di soal vocabulary itu yang selalu ditanyakan itu adalah sinonimnya saja ya. Sinonim berarti persamaan makna dari kata tersebut. Nah, turn. Kalau secara kasat mata berarti kita turn itu kan artinya ya bisa berbelok gitu ya dan lain sebagainya. Tapi untuk memahami makna turn, teman-teman, itu kita harus lihat konteksnya. Ya, lihat konteksnya. Nah, tapi sesuai dengan apa yang saya ajarkan waktu itu ya, bahwa ketika misalkan kita bertemu dengan kata-kata yang maknanya itu kita sudah tahu gitu ya, atau sudah umum dipakai sehari-hari, maka carilah jawaban yang paling berbeda dari makna turn. Ya, pilihlah jawaban yang paling berbeda dari makna turn. Ya, turn itu kan bisa diartikan berbelok ya teman-teman ya, bisa berbelok. Ya, berarti berubah arah gitu ya. Bisa berbelok, bisa berubah arah. Maka perlu juga kita temukan ya makna yang paling berbeda dari turn. Nah, kalau kita lihat di sini ada reverse, ya, ada exchange, ya, ada fear, ada change. Nah, revert itu artinya kembali, teman-teman ya. Kembali. Berarti kalau turn itu kan sama maknanya sama dengan turn ya. Turn itu kan kembali ya. Nah, berarti revert ini memiliki makna yang sama dengan turn atau bukan sama ya. Ya hampir-hampir mirip lah gitu ya. Exchange juga sama. Exchange juga memiliki makna yang sama dengan turn. Ya, exchange karena berubah berbelok gitu ya. Itu juga sama. Nah, berubah apa ya? Ya exchange itu kan mengganti ya. Oke, mengganti atau membelok. Fear juga sama. Ini juga membelok, ya kembali, eh, membelok gitu ya, dan juga apa namanya bertukar gitu ya. Exchange kan bertukar, bertukar, bertukar kan berbeda arah ya. Intinya river exchange fear itu kan berubah arah gitu ya. Ya, maka yang tiga ini bisa dikatakan maknanya mirip dengan turn. Maka yang paling berbeda itu adalah change. Change itu adalah berubah. Ya, berubah itu berarti bukan membelok ya. Nah, berubah. Beda exchange, exchange kan bertukar ya, sedangkan change yang merubah ya. Nah, maka yang berbeda. Kalau seandainya teman-teman masih bingung ya berarti kita lihat nih di konteks di kalimatnya. Ada di baris ketiga. Nih, turn ya. Nah, untuk memahami makna turn, maka itu perlu kita membaca satu kalimat yang mengandung kata turn. Nah, seperti di sini. The peppercorns turn from green to red. Ya, berarti from green to red. Yang tadinya green menjadi red. Ya, berarti kan ada perubahan, teman-teman. Berubah gitu ya. Berarti turn itu change. Nah, itu juga bisa kita gunakan strategi menjawab soal-soal vocabulary seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 13. According to the passage, both black and white peppers, bla bla bla. Ya. Nah, di sini kita analisis dulu jenis soalnya. Nah, di sini ada kata kunci according to. Nah, kata kunci according to berarti ini adalah soal stated detail question. Soal stated detail question, ya, itu adalah soal yang jawabannya dinyatakan langsung di dalam teks. Ya. Stated detail questions, yang mana jawabannya dinyatakan langsung di dalam teks. Ya, berarti nanti jawaban itu berupa sinonimnya, teman-teman. Ya, biasanya hanya ada dalam satu kalimat saja. Tapi kita harus pilih jawaban yang restatement-nya gitu ya. Restatement itu berarti
menggunakan kata-kata yang berbeda tetapi gagasan dan idenya sama. Nah, kita lihat both black and white peppers ini adalah kata kunci di soalnya. Nah, di manakah both black and white peppers ini kita temukan? Nah, itu ada di paragraf pertama ya, teman-teman. Ini ya, ada black and white peppers gitu ya. Di sini ada white peppers, di sini ada black lagi. Berarti semuanya ada di paragraf pertama. Nah, berarti kita harus pahami nih, ya, paragraf pertama itu informasinya seperti apa. Jadi katanya black and white peppers itu both came from the fruits, dia berasal dari buah gitu ya, Pepernigrum, and one with fruits called peppercorn. Jadi ini disebutnya itu adalah peppercorn katanya. The peppercorn turn from green to red as they ripen and finally blacken. Akhirnya menghitam ya. Ketika, nah ini ya menghitam ketika mereka dikeringkan katanya. Menghitam ketika dikeringkan. Ya, the dry out peppercorn are ground to obtain black peppers. Jadi the dry out peppercorn ini ya memperoleh namanya black pepper. White pepper, which has a more subtle flavor than black peppers, come from the same peppercorn as black peppers. Jadi white pepper ini katanya ya berasal dari peppercorn yang sama ya dengan black peppers. To obtain white peppers, the outer hull of the peppercorn, the pericarp, is removed before the peppercorn is ground. Nah, sekarang kita lihat intinya bahwa both black and white peppers itu katanya ya tadi ya mereka itu berasal dari peppercorn yang sama ya. Terus mereka sama-sama dikeringkan gitu ya. Nah, sekarang kita cek jawabannya satu persatu nih. Supaya kita lebih gampang dan lebih cepat menjawabnya, teman-teman, kita juga bisa mengeliminasi setiap pilihan jawabannya. Nah, sekarang kita mulai misalkan dari A terlebih dahulu. Di sini dia bilang bahwa both black and white peppers berasal dari tumbuhan yang berbeda. Apakah benar? Nah, nanti kita lihat cek. Nah, apakah jadi tumbuhan yang berbeda? Nah, kita lihat sini. Black and white pepper both came from the fruit of the Pepernigrum. Berarti bukan berbeda ya. Di sini katanya dua-duanya ini berasal dari sini ya yang disebut dengan peppercorn. Berarti kalau berasal dari sini ya berarti berasal dari hal yang sama atau tumbuhan yang sama ya, teman-teman. Ya, berarti yang A itu kurang tepat. Kita lihat yang C. Yang D, B, sorry. Katanya change color after they are ground. Merubah warna setelah apa namanya? Mereka itu ya mereka itu kayak di tanah gitu ya, kayak ditanam gitu. Ya, berubah warna ketika dia ditanam. Apakah benar? Kita lihat di sini ya. The peppercorn turn from green to red as they ripen and finally blacken as. Nah, di sini ada kata after, teman-teman. Ya, changing color after they are ground. Apakah dia berubah setelah ditanam atau setelah apa namanya? Setelah di ripen gitu ya. Kita lihat di sini ya. The peppercorn turn from green to red as they ripen and finally blacken as they dry out. Ya, jadi sebenarnya menghitamnya itu teman-teman atau berubah colornya itu bukan ketika dia ditanam ya, tapi ketika mereka dikeringkan. Ya, ketika dikeringkan baru dia berubah warna. Tapi ketika ditanam kan tidak, ya. Nah, jadi bukan B jawabannya. Jadi berubah warna itu ketika dia dikeringkan. Oke, terus kalau yang D have the same flavor. Apakah both black and white peppers ini berasal dari flavor yang sama? Nah, kita lihat di sini ada flavor ya. Kita lihat white pepper which has more subtle flavor than black pepper. Berarti kalau seandainya more, teman-teman, ya berarti berbeda ya, tidak sama. Maka D ini kurang tepat. Ya, kalau lihat yang C, maka C lah jawabannya. Kenapa? Karena both black and white peppers itu are ground from dry out pepper grounds. Ya, di sini dia bilang ya bahwa there are pepper ground to obtain black peppers. Ya, the peppercorn turn from green to red, ripen and finally blacken as they dry. The dry out peppercorn are ground to obtain black peppers. White pepper, which has more subtle flavor than black, come from the same peppercorn as black pepper. Jadi kalau sama ya berarti dia sama-sama dikeringkan ya, atau sama-sama berasal dari dry out peppercorns. Kan dia bilangnya sama.
Oke, maka C lah jawabannya. Oke, jadi mudahnya teman-teman, kita cek dulu nih satu persatu ya. Kalau A tadi ya berarti salah ya. Apakah both black and white peppers ini berasal dari tumbuhan yang berbeda? Katanya kan sama ya. Kalau yang B, apakah dia berubah warna setelah dia ditanam? Ternyata berubah warna itu ketika dikeringkan gitu ya. Kalau yang D, apakah berasal dari flavor yang sama? Ternyata kan tidak ya, bahwa si white pepper itu flavornya lebih banyak dibandingkan black pepper, berarti nggak sama ya. Maka apakah misalkan both black and white peppers ini ditanam dari dried out pepper counts, apakah dua-duanya sama? Ya sama, kan di sini sih bilang ya, come from the same pepper count katanya ya. Ya berarti jawabannya adalah yang C. Oke, next mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, nomor 14. What part of the Puppenegrum is the paragraph? Nah, ini juga masih soal stated detail question ya teman-teman, di mana jawabannya itu dinyatakan di dalam teks, gitu ya. Nah, cara menjawab soal seperti ini berarti kita pilih kata kuncinya, teman-teman. Ya, di sini ada kata kuncinya what part. Bagian mana katanya dari Puppenegrum ini yang merupakan pericarp, kan? Berarti di sini ada Puppenegrum, di sini ada pericarp. Nah, kita cek satu-satu pericarp ada di mana. Ada di paragraf pertama baris ke-6 ya. Nih. Nah, Puppenegrum ada di sini. Nah, sekarang apa itu pericarp itu? Nah, kita lihat pericarp. Kalau ada koma seperti ini, teman-teman ya, ini namanya adalah apositif, maka dia menjelaskan yang sebelumnya. Ya. Nah, yang sebelumnya itu adalah the outer hull of the pericarp. Berarti pericarp itu teman-teman berarti adalah outer hull. Ya. Berarti dia itulah outer hull. Berarti jawabannya adalah outer. Ya. Nah, berarti jawabannya adalah antara B dan D. Nah, berarti yang C sudah pasti salah. Karena ada outer gitu ya. Nah, sekarang apakah fruits, apakah vine? Nah, sekarang di sini kan dia bagian luar dari mana? Apakah bagian dari buah atau vine ini? Ya. Oke. Apakah bagian dari fruits, buah atau dari pohon anggur katanya ya. Maka ya kita harus tahu Puppenegrum ini apa, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Puppenegrum itu adalah fruits, teman-teman. Fruits ya. Karena Puppenegrum itu adalah fruits, ya berarti di sini vine with fruits kata gitu ya. Maka jawabannya adalah yang B yang paling tepat. Ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Next, nomor 15. What usually does not vary in capsicum plant? Oke, di sini what usually mana katanya yang tidak biasa ya. What does not vary in capsicum plants yang tidak berbeda-beda di capsicum plant nah, gitu ya. Maka sebenarnya dalam menjawab soal ini, teman-teman, ini ada kata kunci not. Not ini berarti menunjukkan negatif ya. Berarti ini adalah unstated detail question. Unstated detail questions itu artinya adalah ada 3 jawaban yang benar dan 1 jawaban yang salah. Atau kita memilih mana jawaban yang tidak sesuai dengan teks, gitu ya. Biasanya not-nya dikapitalkan seperti ini ya. Maka kita harus memilih mana jawaban yang tidak sesuai dengan teks. Maka untuk menjawab seperti ini, teman-teman, kita ada 2 cara. Cara yang pertama adalah kita pilih kata kunci di soal. Cara yang kedua itu adalah mengeliminasi ya, mengeliminasi setiap pilihan jawaban yang ada di soal, ya. Sekarang capsicum itu ada di baris berapa? Di sini ya, capsicum itu ada di sini. Ya. Terus di pilihan jawaban ada kayak color, size, shape, color, ya. Berarti kita lihat apakah kata color, size, shape, color ini ada di sekitar capsicum. Nah, kalau kita lihat di sini ada ya, ada color, ada shape, ada size.
Nah, gitu ya. Nah, sekarang color ada, shape ada, size ada. Ya, size and shape itu satu-satu ya. Nah, sekarang yang berbeda itu adalah di color, ya. Di sini ada the color of flower, di sini ada the color of fruits. Nah, karena color, shape, and size ini beriringan, teman-teman, ya berarti semuanya harus sama. Ya, berarti yang sama yang mana? Karena di sini adalah fruits, teman-teman. Ya, berarti belakang juga harus fruits semuanya. Maka jawabannya adalah yang D. Maka yang A ini kurang tepat ya. Karena berbeda sendiri gitu. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Oke, next nomor 16, number 16, nomor 16. Selanjutnya, the word push in line 14 could best be replaced by. Nah, nomor 16 ini sama dengan soal vocabulary sebelumnya. Ya, di mana kita harus menghindari kata-kata yang normal gitu ya. Namun kata-kata yang bukan normal ya. Kata-kata yang general atau common words atau kata-kata yang umum kita gunakan dalam sehari-hari gitu ya. Kita tuh udah terbiasa kan menemukan kata-kata seperti push, ya tadi kata-kata seperti turn itu udah biasa kita temukan sehari-hari. Ya, nah jika kata-kata seperti ini yang ditanyakan teman-teman, maka kita harus memilih jawaban yang maknanya itu berbeda dari makna normalnya. Ya, makna normal itu berarti ya makna katanya berbeda dengan kata yang ditanyakan. Seperti turn, turn itu kan artinya membelok ya, belok atau berubah arah. Maka untuk pilihan jawaban ya kita harus memilih mana yang paling berbeda dengan kata membelok atau berubah arah. Nah, sama juga dengan push-push kan sering kita temukan ya ketika kita masuk sebuah gedung, pintu juga ada push and pull gitu ya. Kan udah sering kita temukan bahwa push itu artinya mendorong. Kita udah tahu. Maka untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman, kita tinggal memilih mana jawaban yang makna itu jauh dari kata push gitu. Ya, makna katanya itu jauh dari kata push. Push itu kan artinya mendorong. Nah, kita lihat satu persatu. Di sini ada shove. Shove itu artinya juga mendorong, teman-teman. Ya, karena artinya mendorong ya berarti sama dengan push. Berarti bukan ini jawabannya. Nah, selanjutnya ada kata strength. Strength itu artinya adalah kekuatan. Nah, kekuatan itu kan pasti ada dorongan ya, teman-teman. Nah, ketika ada kekuatan ya berarti ada dorongan. Berarti itu mirip-mirip dengan push. Ya, selanjutnya di sini ada drive. Drive itu berarti mengendarai, gitu ya. Mengendarai itu kan ya nggak ada sangkut pautnya dengan push ya. Kalau hit, hit itu berarti ya memukul ya. Kalau memukul itu otomatis kan ketika kita memukul ya berarti ada dorongan kan. Ya berarti shove, strength dan hit itu maknanya itu dekat gitu ya. Dekat dengan kata push. Maka yang paling berbeda yang lebih jauhnya ya berarti drive ya. Maka jawaban adalah yang C. Oke. Ini ya, ini salah satu strategi menjawab soal-soal vocabulary di mana kita jika ditanyakan kata-katanya itulah kata-kata yang biasa kita temukan sehari-hari atau kita gunakan sehari-hari, maka pilihlah pilihan jawaban yang makna katanya berbeda dengan makna normalnya. Oke ya. Oke, nomor 17. The pronoun them in line 18 refers to. Ini adalah soal pronoun reference ya. Pronoun reference itu adalah soal-soal mengenai rujukan. Nah, ini sudah saya jelaskan di materi reading sebelumnya bahwa untuk menjawab soal-soal pronoun reference, caranya adalah dengan melihat satu kalimat atau satu klausa sebelumnya. Ya, kita untuk mengetahui rujukannya itu kemana, berarti yang harus kita lihat itu adalah satu kalimat atau satu klausa sebelumnya. Nah, di sini ada them, ditanyakan di baris 18, berarti kita lihat baris 18, ini baris ke-15 ya, 16, 17, 18. Nah, ini kita lihat he incorrectly identified them. Ya, berarti karena them-nya di sini ya berarti kita rujukan ke sebelumnya, teman-teman. Nah, kita lihat sebelumnya ada kalimat atau ada klausa gitu ya. Karena sebelumnya itu berupa ada kata conjunction, teman-teman, berarti kayaknya kita fokusnya ke klausa sebelumnya. Ya, kalau merujukannya itu ke kalimat sebelumnya berarti di sini harus ada titik, teman-teman ya.
Titik itu kan pembatas kalimat. Nah, kalau seandainya ada titik ya berarti kita ke kalimat sebelumnya. Tapi kalau seandainya seperti ini, yang sebelumnya itu ada conjunction ya berarti sebelumnya itu berarti rujukannya ke klausa. Nah, them itu kemana ya kira-kira? Ya, he incorrectly identified them. Dia salah mengidentifikasi ya. Nah, berarti them itu kemana ya rujukannya? Dan ingat, dalam menentukan pronoun atau rujukan itu juga berpengaruh apa ya? Jumlah juga berpengaruh ya. Kalau pronounnya seperti she, he, it, berarti rujukannya itu satu ya. Kalau seperti they, seperti we gitu ya, berarti rujukannya banyak. Nah, them di sini rujukan itu menunjukkan rujukan ke benda yang banyak atau benda yang plural. Maka rujukan juga harus plural. Nah, kira-kira kemana cocoknya them ini? Apakah ke plants? Apakah plants ada di sini? Ada ya. Ini ada plants di sini. Dan jumlahnya juga jamak. Yang people, apakah people ada di sini? Ada. Ya, dan jumlahnya juga jamak. Relatif, apakah relatif di sini? Nah, relatif tidak ada ya. Europeans, apakah Europeans di sini? Juga tidak ada. Nah, sekarang kita tentukan cocoknya itu ke plants atau ke people, teman-teman. Nah, berarti kita lihat konteksnya. Dia salah mengidentifikasi. Nah, apakah dia salah mengidentifikasi tumbuhan? Konteksnya, apakah salah mengidentifikasi orang, gitu ya? Nah, berarti kita lihat. Columbus came across plants from the capsicum family in using among the people of the New World as relative a black pepper. Karena di sini mengidentifikasinya sebagai black pepper, ya black pepper itu kan bukan orang, teman-teman. Itu tumbuhan kan. Ya, maka yang cocok itu adalah plants. Nah, kalau misalkan teman-teman ragu, dem ini merujuknya kemana? Apakah ke tumbuhan, apakah ke orang? Berarti kita lihat konteksnya. Karena di sini yang diidentifikasi itu adalah black pepper, ya nggak mungkin orang, teman-teman. Pasti itu adalah tumbuhan. Seperti itu ya. Oke. Next, nomor 18. Nah, ini adalah soal inference. Ya, it can be inferred from the passage that the chili peppers originally came from. Ya, ini ada kata kunci inferred. Maka ini adalah soal inference. Ya, inference ya, implicit ya. Ini adalah soal implicit, di mana jawabannya itu tersirat, teman-teman ya, atau tidak dinyatakan secara langsung dalam teks dan kita harus menyimpulkan. Nah, sebenarnya untuk menjawab soal-soal seperti ini, teman-teman, ini gampang ya. Kalau seandainya apa namanya soalnya seperti ini dan pilihan jawabannya itu pendek, teman-teman, ya gampang ya. Gampangnya apa? Ya kita pilih aja. Tinggal kita pilih mana yang tidak ada dalam teks. Pasti itu jawabannya. Karena kan jawabannya implisit ya. Karena jawabannya itu adalah implisit, ya berarti kita memahami bahwa jawaban itu tidak muncul di permukaan gitu. Ya, berarti mana yang tidak disebutkan di dalam teks, nah itulah jawabannya, teman-teman. Kalau seandainya pilihan jawabannya pendek seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Apakah kata Europe muncul? Nah, di sini ada Europe ya, teman-teman. Tuh, kata Europe muncul di sini di baris ketiga. Di paragraf ketiga. Di sini juga ada kata Europe. Apakah kata Asia muncul? Kita lihat. Apakah ada kata Asia? Di sini juga ada Asia muncul. Ya. Apakah kata Amerika muncul? Nah, kita lihat. Apakah ada Amerika gitu ya? Kita baca cepat gitu kan. Oh, tidak ada ya. Adanya Asia, Afrika. Nah, Asia muncul. Eropa, Europe muncul. Afrika muncul. Tapi Amerika tidak ada ya. Berarti jawabannya adalah Amerika. Nah, itu cara cepatnya teman-teman kalau seandainya soal-soal inference seperti ini ya. Kalau pilihan jawaban itu pilihan jawaban yang singkat gitu seperti ini kita bisa langsung melihat mana yang tidak muncul ya. Oke, next. Soal terakhir. Nah, ini where in the passage does the author explain the mistake that Columbus made? Ya, ini adalah soal specific information. Specific information itu adalah menanyakan informasi ini ada di baris berapa ke berapa. Ya, ini sebenarnya gampang ya soalnya teman-teman. Itu tinggal dicek aja.
Kata kunci di soal itu adalah mistakes. Ya, berarti teman-teman mana yang menunjukkan antara baris ke-7 sampai 8, 12, 15 sampai 16, 17 sampai 18, apakah ada kata mistakes atau yang menunjukkan kesalahan di situ? Ya, berarti kalau ada, betul jawabannya. Nah, kita lihat di baris ke-7 sampai 8. Jadi 7 ini ya. 7 sampai 8. Apakah ada kata yang menunjukkan kesalahan di situ ya? Kita lihat. Red and green pepper on the other come from completely different family. Ya, di sini tidak ada kata mistakes atau yang menunjukkan kesalahan ya teman-teman. Itu bukan jawaban. Di baris 12, 11, 12. Christopher Columbus is responsible for the present confusion. Ini confusion, tapi bukan kesalahan juga ya. Oke, 15, 16. Columbus arrived in blah blah blah. He was particularly interested in finding black pepper because their high price. Tidak ada menunjukkan kesalahan. Kemungkinan ada di D nih. 17, 18. Kita lihat 17, 18. Nih, 16, 17. Nih. Columbus came across plant from the Capsicum family using among people the words. Dan he incorrectly. Nah, ini teman-teman ya. Ada kata incorrectly di sini. Kata incorrectly itu kan kesalahan ya. Berarti ya sama maknanya dengan mistakes ya. Berarti menjelaskan di mana Columbus ini membuat kesalahan ya berarti ada di sini. Karena dia salah mengidentifikasi. Maka jawabannya adalah yang Oke, nah segitu ya teman-teman. Kita bahas soal-soal reading, jenis-jenis soalnya dan bagaimana cara menjawabnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Silahkan diulang-ulang dan coba mengerjakan latihan-latihan soal yang lain supaya pemahamannya lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Thank you very much everybody for watching this video. Tunggu video selanjutnya pembahasan soal-soal reading dan soal-soal yang lainnya ya. Thank you very much. I'll see you around. Bye-bye.